Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan peradaban kuno Yunani dan peradaban Romawi. 1. Peradaban kuno Yunani. Yunani terletak di ujung selatan semenanjung Balkan yang berada di ujung tenggara benua Eropa. Wilayah Yunani sebagian besar merupakan kepulauan di Laut Egea dan Ionia. Batas-batas Yunani adalah di utara berbatasan dengan Albania, Macedonia, Bulgaria, dan Turki. Di timur berbatasan dengan Laut Egea, di selatan berbatasan dengan Laut Tengah, dan di barat berbatasan dengan Laut Ionia. Asal mula bangsa Yunani. Antara tahun 2000 sampai 800 Masehi terjadilah gelombang penyerbuan bahasa Indo-Jerman atau Hellas Helena dari padang rumput sekitar Danau Pastia. Yunani bangsa Indonesia terdiri atas suku Aulia dan Mania. Setelah tiba di Yunani, mereka hidup menetap pada sekitar tahun 1200 Masehi. 1. Bangsa Doria menetap di Jazirah Peloponnesos yang beribu kota di Sparta. 2. Bangsa Ionia menetap di Jazirah Attika yang beribu kota di Delphi. 3. Bangsa Aleia menetap di Yunani Utara yang beribu kota di Olimpia. Setelah menetap di Yunani, mereka mengembangkan kebudayaan Yunani yang merupakan percampuran antara kebudayaan Hellas, Pulau Kreta, dan Messina di bawah bangsa Yunani. Terpecah menjadi ratusan polis, satu negara kota. Polis merupakan benteng dan pusat perdagangan. Meskipun terpecah terjadinya polis-polis, masyarakat Yunani kuno memiliki rasa persatuan sebagai satu bangsa karena 1. Adanya kesatuan bahasa, yakni bahasa Yunani. 2. Sama-sama memuja dewa Zeus sebagai dewa tertinggi Yunani. 3. Adanya olimpiade, pekan olahraga, dan bazar setiap 4 tahun sekali untuk menghormati dewa Zeus. 4. Setiap orang Yunani mengenal cerita kepahlawanan hasil karya Homerus, yakni Iliad dan Odyssey. Dan 5. Adanya kesatuan upacara nujum yang terlihat di Delphi. Dan Pulau Kreta. Pulau Kreta terletak di daerah perairan Laut Tengah bagian timur. Di wilayah ini merupakan persimpangan jalan antara Mesir dan Yunani, dan antara daerah-daerah Italia dan Tunisia. Karena letaknya yang sangat strategis, menjadikan Pulau Kreta sebagai daerah penghubung antara pusat perdagangan di Pulau Sicilia, Mesir, pantai Bizantium, dan Yunani. Sumber lain adalah penggalian arkeologi yang berhasil menemukan sisa-sisa bangunan kota kuno seperti yang ditemukan di Knossos. Masyarakat Pulau Kreta sudah mengenal bentuk tulisan yang disebut dengan tulisan Minos. Nama Minos berasal dari seorang raja besar dari kerajaan ini, yaitu Raja Minos. Sekitar abad ke-15 Masehi, kerajaan Kreta mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Mundurnya perdagangan dimulai Kreta akibat lepasnya daerah-daerah koloni perdagangan. 2. Tumbuh dan berkembang kerajaan Cina di Yunani sekitar tahun 1004 Masehi yang semula adalah koloni Kreta. 3. Adanya gempa bumi yang sangat dahsyat. 4. Adanya gelombang penyerbuan bangsa kelas atau Indo-Jerman. C. Kerajaan Messina dan Perang Troya. Sekitar tahun 1180 Masehi, kota Troya diserbu oleh bangsa Yunani. Perang antara Yunani dan Raya ini diabadikan oleh pujangga Homerus dalam bukunya yang berjudul Iliad, yang terdiri atas 24 buku yang terbagi dalam 16 sajak. Buku ini menceritakan putri Helena, permaisuri Raja Menelaus dari Yunani, dibawa lari oleh pangeran Paris, putra mahkota dari Troya. D. Perang Yunani Persia 492 sampai 48 Masehi. Perang Yunani Persia berawal dari ambisi Raja Darius dari Persia untuk memperluas kekuasaannya ke Asia Kecil yang mencakup beberapa koloni polos kecil Yunani. Athena memberikan bantuan kepada polis itu.
Raja Darius menganggap bantuan Athena itu sebagai tantangan perang terhadap Persia. Selama 10 tahun peperangan dihentikan, Raja Darius wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Xerxes tahun 480 Masehi. Persia kembali menyerbu untuk ketiga kalinya lewat darat dan laut. Sistem pemerintahan. 1. Sistem pemerintahan Sparta. Pemerintahan Sparta menerapkan pemerintahan militeristik untuk mengantisipasi adanya pemberontakan dan serangan dari luar. Pemerintah Sparta dipimpin oleh 2 orang raja sekaligus secara turun-menurun. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh sebuah dewan berisi 5 orang yang bernama Ephor. Pemerintahan serta memiliki dewan rakyat yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. 2. Sistem pemerintahan Athena. Solon 638 sebelum Masehi sampai 559 sebelum Masehi adalah pemimpin yang berjasa menjadikan Athena menjadi polisi yang bersifat oligarki demokratis atau pemerintah yang dipegang bangsawan. Solon yang mengeluarkan peraturan yang memungkinkan rakyat dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan. Athena tumbuh menjadi pusat perdagangan karena letaknya yang strategis dan semenanjung etika dan pelabuhan yang bernama Wiraos. Athena juga menjadi pusat kebudayaan karena ilmu pengetahuan mendapat utama. Athena melahirkan filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kesenian. 1. Seni sastra. Kesusastraan Yunani bersumber pada kisah-kisah kepahlawanan dalam medan pertempuran. Contohnya epos cerita kepahlawanan Iliad yang menceritakan perang Troya, dan Odyssey yang mengisahkan penggambaran Odysseus. 2. Seni bangunan dan patung bangsa. Yunani menghasilkan karya-karya seni bangun dan patung megah yang dibuat sebagai tanda pembelajaran kepada dewa. Pembangunan kuno lainnya yang didirikan di luar Yunani adalah kuil Herakles dan kuil Zeus di Italia Selatan. Kuil teknik suara yang diadakan di panggung terbuka digemari rakyat Yunani. Sebagai bukti, Praklas mendirikan sebuah tempat pertunjukan teater di lereng bukit Akropolis yang berkapasitas 30.000 penonton. Bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang menarik dari filsafat Yunani adalah bersifat logis dalam melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa dan gejala-gejala alam. Cendekiawan-cendekiawannya bangsa Yunani yang terkenal pada waktu itu diantara lain sebagai berikut. 1. Herodotus, ahli sejarah Yunani yang mengungkapkan sejarah Mesir kuno yang menyatakan sebagai hadiah Sungai Nil. 2. Thucydides 460 sampai 393 sejarawan yang menuliskan perang Peloponnesos antara Athena dan Sparta. 3. Archimedes 288 sampai 212 sebelum Masehi. Pakar dalam ilmu yang terkenal dengan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa berat badan terapung sama dengan berat badan cair yang dipindahkan 4
ahli sastra kuno dengan hasil karya Ilias dan Odyssey yang menceritakan kehidupan rakyat sehubung dengan agama asli dan tahayul. 5. Thales, ahli matematika dan astronomis. 6. Pythagoras 750-500 sebelum Masehi, ahli matematika yang terkenal dengan rumus Pythagoras, yaitu jumlah kuadrat sisi segitiga, siku-siku dengan kuadrat sisi depan sudut siku-sikunya. Hippocrates, ahli kedokteran yang menulis kitab-kitab aforisme, dan Procnes yang membentukkan mengenai sebab timbulnya penyakit dan cara mengobatinya. 8. Heraklitus, seorang filsuf yang mengembangkan pemikiran tentang logika. 9. Socrates 469-399 sebelum Masehi mengajarkan filsafat beretika, berpikir bebas dan jujur. 10. Plato 427 murid Socrates yang menonjol. 11. Aristoteles 427-346 sebelum Masehi adalah murid Plato, seorang ahli bidang biologi ketat beraneka ragam. Sistem religi orang Yunani kuno memuja banyak dewa. Dewa tertinggi adalah dewa Zeus yang menguasai langit dan pelindung manusia. Dewa-dewa lainnya adalah Ares, dewa perang, Artemis, dewa pemburuan, Hermes, dewa perdagangan, Poseidon, dewa laut, Apollo, dewa kesenian, dan lain-lainnya. Masa kemunduran dan keruntuhan Yunani. Yunani mencapai masa kejayaan dan sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dengan tampilannya. 2 polis yang diakui sebagai pemimpinnya, yaitu Athena dan Sparta. Daerah pengaruh kekuasaan Yunani meliputi Laut Tengah, sebagian timur pantai Asia Kecil, dan Laut Hitam. Kerajaan Makedonia. Setelah berhasil menaklukkan Yunani, maka Raja Philippus merancang akan menyerbu Persia. Namun, niat itu tak dapat melaksanakan karena Philippus mati dibunuh oleh pengawal perjuangan selanjutnya, diteruskan oleh putra Philippus yaitu Alexander Agung yang waktu itu masih berumur 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky, saya berasal dari kelompok 1, akan menjelaskan peradaban Romawi. Peradaban Romawi. Roma itu adalah sebuah peradaban yang tumbuh dari polis Roma yang didirikan semenanjung di Italia. Pada puncak perkembangan Romawi, berhasil menguasai Eropa Barat dan wilayah-wilayah di sekitar Laut Tengah. Asal mula bangsa Romawi adalah penduduk kota Roma. Kota Roma dimulai dari perkampungan kecil di Bukit Palatine dan Aventin. Pendirian Roma secara tradisional terdiri pada 750 sebelum Masehi. Sekitar tahun 452, daerah radio menjadi tempat pendirian kota Roma. Daerah ini berhasil dikuasai oleh bangsa Etruskia. Akan tetapi pada tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Latium berontakan terhadap kerajaan Etrukia dan berhasil memerdekakan diri. Sistem pemerintahan. Berdasarkan bentuk pemerintahannya, sejarah Romawi dapat dibagi menjadi 3 sama dia itu sebagai berikut. 1. Zaman kerajaan atau antara tahun 750 sampai 510 sebelum Masehi. Pada masa di rumah ini diperintah oleh seorang raja dan merangkap sebagai panglima perang dan hakim tertinggi.
membuat undang-undang dengan dibantu sebuah dewan yang disebut Senat atau Sinetron di atas 300 anggota yang semuanya adalah golongan patricia atau bangsawan. Pada tahun 1510 sebelum Masehi, raja terakhir Tarquinius Superbus diturun dari tanya oleh kaum bangsawan. Sejak itu, polis Roma berubah menjadi republik aristokrasi yang dikuasai oleh kaum bangsawan. 2. Zaman Republik dari tahun 510 sampai 31 sebelum Masehi. Republik yang menjadi kepala pemerintahan adalah dua orang konsul yang dipilih setahun sekali. Dalam keadaan darurat, konsul-konsul itu dapat digantikan oleh seorang kantor yang disuruhi kekuasaan yang tidak terbatas. Dewan Perwakilan terdiri atas kaum patricia, bangsawan, dan kaum plebea atau rakyat jelata. Pada tahun 270 sebelum Masehi, Roma berhasil mempersat di Italia yang didirikan bangsa Tunisia di pantai utara benua Afrika yang sangat besar, memberi pengaruh di Laut Tengah. 3. Zaman Kekaisaran atau antara tahun 31 sebelum Masehi. Pada zaman ini terciptanya kestabilan dan kemakmuran di wilayah Imperium Romawi. Kekaisaran Claudius berusaha mendapatkan perbaikan di bidang ekonomi dengan memberikan gaji tetap kepada para pegawai kekaisaran, sampai ratika kepentingan rakyat dan memperhatikan keserengan apa saja kepada rakyat. C. Bidang kesenian. Hal ini dapat dilihat dari berbagai rakyat seni peninggalan bangsa Romawi, baik berupa seni bangunan maupun seni patung dan seni lukis. Seni bangunan peninggalan bangunan Romawi pada masa kekaisaran ini memiliki jumlah yang sangat banyak. Bangunan-bangunan monumen tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kuil Zeus yang didirikan oleh Olympia. Yang kedua, kuil Jupiter Heliopolis di Babelik. Penelitian merupakan kuil yang kemudian digunakan untuk gereja. Yang keempat, Mausolus di rumah yang didirikan pada tahun 775 sebelum Masehi. Amphitheater dan Colosseum, yaitu bangunan terbentuk stadion yang dapat menampung ratusan ribu penonton. Thermae Nimas, yaitu tempo pertahanan yang memiliki panjang puluhan kilometer. From Roman Nino, itu gedung pemerintahan. Masa Romawi, ahli dalam membuat patung, terutama patung setengah dada atau potret. Bentuk wajah dibuat dengan sangat teliti, sedangkan tubuh dan bagian lainnya dibuat lebih sederhana. Kapal membuat patung ini berhubungan dengan kebiasaan kekeluargaan terkemuka. Ada bangsa Roma yang senang membuat patung nenek moyangnya dalam jumlah banyak dengan sangat teliti. Orang-orang Romawi selalu mematungkan tokoh-tokoh penguasa, tokoh-tokoh politik, mendekakiawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Di bidang bahasa dan sastra, pada awalnya perkembangan karya sastra Romawi mendapatkan pengaruh yang kuat dari Yunani. Beberapa hasil karya sastra dari zaman Romawi kuno di antara sebagai berikut. 1. Vergilius menceritakan kemegahan kota Roma dalam bukunya berjudul Aeneis. 2. Julius Caesar menceritakan perang di Galia, Prancis dalam bukunya berjudul De Bello Gallica. 3. Filius, seorang sejarawan yang menulis buku berjudul Magnum Opus. 4. Ovidius menghasilkan karya sastra berjudul Metamorphoses. 5. Cicero, seorang khalifah dato yang mendapat gelar Bapak Prosa Latin. 6. Quintilianus, seorang
orator terkenal dan guru retorika. 7. Smes seorang penulis dan pengacara. 8. Horatius penulis syair kepahlawanan. 9. Tacitus penulis cerita penggambaran yang berjudul Germania. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan di Romawi telah mengenai sekolah-sekolah baik tingkat rendah maupun menengah di tiap kota besar. Beberapa pakar ilmu pengetahuan dan pendidikan yang terkenal adalah Cicero sebagai pakar pidato, sebagai pakar filsafat, dan Filius sebagai pakar sejarah. F. Bidang hukum-hukum Romawi berkembang melalui proses sejarah yang panjang sejak pertengahan abad 5 sebelum Masehi sampai lahirnya kitab hukum pada masa Kaisar Justinianus dan Romawi Timur pada abad ke-6 Masehi. Selain itu, Kaisar Justinianus juga mengumpulkan pendapat para ahli hukum yang berhimpun dalam sebuah kitab berjudul pendek. G. Bidang ekonomi urat nadi perekonomian Romawi adalah perairan Laut Tengah. Semua pelabuhan di sekitar Laut Tengah merupakan pusat perdagangan dan pelayaran dengan Norma sebagai pusatnya. Sistem religius seperti bangsa Yunani, bangsa Romawi yang menganut politisme. 1. Dewa Zeus, raja para dewa, disebut Jupiter atau Jove. 2. Dewa Hera, istri dewa Zeus, disebut Juno. 3. Dewi Pallas Athena, dewi ilmu pengetahuan, disebut Minerva. 4. Dewi Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan, disebut Venus. 5. Dewa Poseidon, dewa air dan dewa laut, disebut Neptunus. 6. Dewa perdagangan, dewa yang perang, disebut Merkurius. 7. Dewa Herakles, putra Zeus, disebut Hercules. 8. Dewa Hades, dewa dunia di bawah, disebut Pluto. 9. Dewi Artemis, dewi perburuan, disebut Diana. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.